Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Saya ingin membahas pemrograman komputer tentang fungsi di screen dan replik. Jadi kita sudah sampai materi di fungsi untuk screen dan replik. Oke, sebelum masuk ke materinya, apa sih fungsi itu? Jadi, fungsi adalah sebuah kode program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu gitu. Jadi maksudnya itu fungsi itu adalah salah satu program untuk menjalankan perintah itu. Tujuannya itu menghindari penulisan ulang kode dan membuat program lebih rapi. Seperti loop ya, kalau loop kan cuma mengulang-ulang. Sedangkan fungsi ini untuk menghindari penulisan ulang kode dan membuat program lebih simpel dari loop. Tapi ada kaitannya dengan loop gitu. Terus fungsi ini bisa dipanggil kapan saja untuk menghilangkan perintah di dalamnya. Jadi dia bisa dilakukan berulang-ulang, bisa digunakan berulang-ulang gitu. Maksudnya gitu. Terus fungsi ini biasanya memiliki nama fungsi untuk memanggilnya, terus parameter opsional, data yang dikirim ke fungsi, terus nilai kembalian atau return, dan hasil yang dikembalikan oleh fungsi. Itu. Sekarang masuk ke contoh di Replit ya. Jadi di Replit ini pasti kita menggunakan dev untuk misalnya punya apa gitu nama saya ini, terus saya masukkan print lagi halo bisa terus apa gitu. Terus dev ini digunakan apa sih tujuan dari dev ini ya? Fungsi dev ini. Jadi fungsi dev ini itu digunakan untuk membuat fungsi. Nama adalah parameternya. Sedangkan print itu untuk memberikan hasil. Tuh. Fungsi ini dipanggil dengan menulis nama fungsinya dan argumennya. Fungsi bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Itu. Terus kesimpulan dari fungsi ini, fungsi itu sebuah bagian penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu secara efisien. Fungsi itu ibaratnya membuat program lebih terstruktur gitu. Terus mudah dibaca dan mengurangi pengulangan kode. Jadi lebih simpel. Terus dengan fungsi ini, program menjadi lebih rapi, efisien, simple, dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, penggunaan fungsi ini sangat membantu dalam pembuatan program yang terorganisir dan mudah dipelihara. Itu. Jadi fungsi ini materinya cuma sedikit, cuma itu aja. Dan kita langsung masuk ke flowcard-nya gitu. Sebelum kita masuk ke template dan script, pasti kita membuat flowcard, membuat diagram alurnya terlebih dahulu. Itu pertama sama seperti halnya dengan sebelum-sebelumnya, saya ini mulai dan benang oval, terus saya masukkan ini tambahkan pilihan 1 sampai 5. Jadi di sini saya membuat program fungsi ini sebagai kalkulator sederhana. Jadi di sini saya sudah merangkai, nanti akan tampilkan pilihan 1 sampai 5 gitu. Terus ini dapat pilihan, padahal pilihannya itu hanya 1 sampai 4. Terus misalnya ini saya pilih 5 gitu. Kalau tidak, dia pasti akan ke sini langsung. Input angka A dan B, terus cek pilihan operasi 1 tambah 2, dan kalau 1 itu tambah, terus bilangan dulu, nomor 2 itu kurang, nomor 3 itu perkalian, dan nomor 4 itu pembagian. Sedangkan kalau saya memilih nomor 5, ini misalnya ya 5 ya, dia akan kembali ke menu. Jadi dia tidak merespon, karena tidak ada data nomor 5 di situ. Karena hanya sampai nomor 4 gitu. Jadi di fungsi ini sama dia menggunakan angka genap ya, 0 sampai 5. Apa yang penting genap gitu. Terus kalau sudah berhasil, tidak ya sudah sampai sini itu saya akan memanggil fungsi yang ingin dipilih gitu. Misalnya saya ingin pembagian ini, terus nanti angkanya sekian 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 gitu. Terus nanti si programnya kalau sudah berhasil dia akan menampilkan hasilnya sudah benar atau tidak. Dan nanti kalau sudah selesai, dia akan kembali ke menu dan
akan selesai finish gitu. Jadi ini diagram alurnya atau flowcard. Sekarang saya akan masuk ke scratch-nya. Oke, jadi saya akan masuk di ini. Oke, jadi saya akan masuk di Replit terlebih dahulu. Jadi yang pertama saya membuat program terkotak sederhana fungsi seperti menambahkan judul di sini. Kemudian di sini ada dev, saya masukkan yang tadi ya dev tujuannya untuk itu dev itu tanda tambah, terus kurang, kali dan bagi. Jadi ada 4 dev di sini. Terus ada if else. Terus di sini juga ada fungsi menambahkan menu. Jadi setelah programnya ini memilih membuat pilihan ngelarin pembagian dan lain-lain, itu akan menampilkan menu gitu supaya sang programmer atau yang menjalankan program itu dia akan memilih salah satunya gitu, mau penjumlahan atau mau pengurangan atau perkalian gitu. Terus nanti di fungsi utamanya uh, saya menggunakan def while ya, terus tambahkan menu, terus if pilihan menu dari operasi. Nah ini jadi di tampilan menu pilihan operasi ini itu ada 1 sampai 5 gitu, tapi yang bisa tekan deteksi itu hanya 1 sampai 4. Seperti yang saya jelaskan tadi, 5 itu tidak ada karena perkalian pembagian pengurangan dan penjumlahan itu hanya 4. Jadi 4 saja yang saya masukkan. Jadi nomor 5 itu hanya salah satu program yang salah lah ibaratnya kayak gitu. Itu. Jadi saya sengaja masukkan ke situ. Nah di flowcard ya tadi sudah dilihat di flowcard ya. Terus yang 5. Nah, pas kemudian ke atau karena ini salah gitu. Terus kalau benar ya misalnya pertama, yang kedua input harus berupa angka, terus kemudian di sini dia akan memproses berdasarkan pilihan data, ada if else tadi, if print hasil A ditambah B, terus A dikurang B, A kali B, ada A bagi B. Jadi ada dua variabel atau dua angka, itu A dan B gitu kan. Kalau ini seperti itu gitu. Oke, seperti ini program dari Replit-nya. Saya akan langsung menjalankan, simulasikan di musola. Oke, oke di sini tampilnya seperti ini. Kita berikan pilihan, kita mau pilih nomor berapa, kita ingin apa. Misalnya saya ingin penjumlahan. Oke, masukkan yang pertama. Saya ingin penjumlahan. Soal yang kedua, dua. Nah, ini guys. Jadi, maksudnya ini tuh masalah dapat kembali angka 2 ini adalah kamu ingin angka berapa yang ingin kamu jumlahkan. Kan saya ini tadi memilih nomor satu ya, nomor satu adalah penjumlahan. Ini nomor satu penjumlahan. Jadi, saya ini memasukkan angka satu. Terus angka kedua ini 2. Satu tambah 2 itu hasilnya 3 dan ini benar, hasilnya benar. Satu ditambah 2 hasilnya dengan 3. Sebenarnya tidak nol karena dia sedangkan yang di sini ya di sini normalnya nol ya gitu. Terus ini bisa dilakukan berulang-ulang karena menggunakan loop sama seperti looping di video sebelumnya ya. Ini bisa dilakukan berulang-ulang, nggak ada cuma sekali saja, tapi ini bisa dilakukan berkali-kali. Ini misalnya saya um, pengurangan. Oke, saya memilih untuk pengurangan di sini 2. Terus angka pertamanya ini 20 misalnya, terus dari 10 dan ya benar. Jadi 20 dikurang 10 sama dengan 10. Gitu. Terus kalkulator sederhananya nah, ini bisa dilakukan lagi ya, bisa ini sudah dilakukan. Ini bisa dilakukan terus berulang-ulang. Itu. Sekarang saya ingin ke perkalian. Tuh, saya ingin ke perkalian. Terus kemudian masukkan yang pertama. Misalnya 5 kali 115 tingkat. Nah, ini jawabannya. Jadi 5 dikali 115 itu hasilnya 575. Dan dia benar seperti kalkulator sebenarnya.
Terus ini bisa tinggal berulang-ulang, saya coba bikin 65 ya, apakah dia mendeteksi atau tidak. Dan ya, nomor 5 tidak ada, salah. Karena apa? Nomor 5 itu untuk keluar atau untuk mengakhiri. Jadi saya berikan nomor 5 di replit ini itu untuk mengakhiri programnya gitu. Karena hanya ada 4 kalkulatornya, itu hanya bisa menjumlah, bisa pengurangan, bisa perkalian, dan bisa pembagian gitu. Jadi seperti ini program dari replit. Dengan fungsi, tujuan dari fungsi ya bisa digunakan untuk membuat kalkulator sederhana seperti ini. Sangat sederhana sekali ya teman-teman, dan hasilnya juga benar, tepat sekali. Kurang lebih seperti itu jalannya fungsi menggunakan kalkulator sederhana ini di repeat itu. Oke. Oke, jadi di sini saya masuk ke dalam Scratch ya, menggunakan menggunakan Scratch dengan program kalkulator ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Aku pertama-tama bikin list seperti ini, blok, bikin blok yang di my blog di sini, terus saya bikin ini, dan tinggal memakai ini ada di input number of text, kita tambahkan ini. Saya tadi menggunakan penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, saya namain tersebut. Terus ini saya tambahkan di ini number one and number two gitu. Jadi caranya membuat blok seperti itu untuk menambahkan di sini gitu. Jadi di sini tuh saling berkaitan antara blok yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini gitu. Jadi pertama-tama bebas ya, kita bisa bikin ya, ini terlebih dahulu atau yang itu terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya menggunakan selamat datang kalkulator sederhana, kemudian ada perintahnya, terus di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Terus di sini ada masukkan angka 1, angka 2, ada angka 1 dan angka 2, kemudian ini disuruh memilih kita mau penjumlahan atau pengurangan. Jika mau penjumlahan kita ketik 1, jika mau pengurangan kita ketik 2, dan seterusnya. Terus kemudian ini ada operasi 1, 2, 3, 4, dan ini 0, program selesai. Terus ya ini bisa dibagi 0, jadi ada angka yang bisa dibagi 0, pilih operasi yang tersedia gitu. Oke, jadi ini caranya seperti ini. Kemudian saya ingin mensimulasikan kalkulator Scratch ini di fungsi ya. Oke, jadi seperti ini, berikan 2 dan pilih. Oke, jadi sini saya mau masuk ke 1 itu saya ingin 20 enter, terus ini 20. Saya ini memilih jumlahan jadi 1. Oke, jadi benar ya. Jadi kalkulator di Scratch fungsi ini benar, yaitu ada angka 1. Saya meminta tadi 20, terus angka 2-nya 20, jadi 20 ditambah 20 hasilnya itu 40 gitu. Jadi ini adalah sebuah program Scratch menggunakan fungsi untuk membuat kalkulator. Jadi seperti ini, kurang lebihnya seperti ini, dengan menggunakan kalkulator sederhana. Oke, jadi ini hasilnya sudah benar. Kalau misalnya mau perkalian juga ini bisa, misal seperti ini, 5 kali 5, saya ingin perkalian jadi nomor 3. Oke, jadi benar ya, 5 kali 5 sama dengan 25 gitu. Jadi seperti itu kurang lebihnya, gunakan Scratch di menggunakan kalkulator di Scratch gitu dengan algoritma fungsi seperti itu guys. Teman-teman, jadi tadi adalah tentang Scratch dan Python di replit menggunakan kalkulator, fungsi kalkulator. Sedangkan di sini saya ingin menjelaskan yang berhubungan seperti tadi kalkulator sama, cuman ini
ditambahkan dengan ada maksimal, ada nilai maksimal, minimum, dan average atau rata-rata. Jadi ini konsepnya sama seperti kalkulator yang tadi, ya, fungsi kalkulator yang tadi. Tapi di sini tuh kita ibaratnya tuh kalkulator sains lah kayak gitu. Karena ada bisa bisa mencari nilai rata-rata, terus nilai maksimum, terus bisa mencapai bisa mencari nilai minimum gitu. Jadi di sini saya membuat program seperti biasa ya. Di sini make blog, membuat blog baru, terus di sini ada membuat make list, dan di sini ada make list nih, ada make list ini, terus ada di variabel ini seperti ini konsepnya, terus ini define, terus ada ini ya. Jadi di sini saya menjelaskannya tentang bagaimana di sini tuh untuk mencari awalannya, awalan, menanyakan awalan, terus ya di sini juga sama, cuman bedanya itu di sini kita di sini saya menambahkan minimum, maksimum, dan average. Terus sedangkan kalau di sini itu lebih ke penjabarannya gitu. Jadi di sini ada minimum sendiri, ada urutannya ke bawah, nanti bisa dijabarkan misalnya kita mau nilai minimumnya berapa, ini bisa dijabarkan. Terus di sini di sebelahnya itu ada nilai maksimum sama seperti minimum konsepnya. Terus di sini juga ada the average ya untuk menjadi rata-rata, dan sama konsepnya untuk dari ke bawah gitu. Tapi di average itu kan seperti di Excel ya, digunakan itu untuk sebutlah gitu. Terus di sini saya membuat suatu blog yang namanya ini minimum, average minimum, average, dan minimum untuk bisa mencari rata-rata. Jadi kurang lebih seperti itu blog yang saya gunakan untuk membuat atau untuk mencari rata-rata, terus nilai maksimum dan nilai minimum gitu. Sekarang saya akan coba mensimulasikan. Di sini dia menyatakan next grade. Misalnya kita 8, terus 7, 5, 2, 3, 6, dan yang terakhir saya ingin min 1. Itu jawabannya yes, ini you give 6 average. Jadi aku memiliki nilai rata-rata itu 6 dengan minimal 23,8. Tuh, jadi untuk mencari nilai minimum, nilai rata-rata, nilai maksimum itu di Scratch bisa ya, sama seperti tadi tapi ini lebih kompleks, sama seperti di kalkulator. Karena tadi kan kalkulator biasa, sedangkan yang ini tuh kalkulator untuk mencari tiga nilai tadi gitu, minimum, maksimum, dan average gitu. Oke, ini adalah cara untuk menggunakan Scratch, sedangkan di sini saya akan menjelaskan dengan cara menggunakan Replit Python gitu. Oke, di sini saya memulai programnya ya untuk menghitung nilai rata-rata, maksimum, dan minimum. Itu. Terus untuk di sini saya menggunakan def seperti tadi, karena kan ini kalkulator, def fungsinya sama di sini, di tiga nilai ini sama, fungsinya tuh sama. Di sini devnya untuk hitung rata-rata, terus untuk hitung nilai maksimum, terus nilai minimum gitu. Terus devnya bisa menggunakan main untuk program penghitungan nilai. Terus di sini ada uh, fungsi utama untuk mencari nilai maksimumnya, dev juga, terus fungsi mencari nilai minimum, terus fungsi utama dev penghitungan nilai. Terus nanti ada input jumlah siswa yang saya menggunakan siswa untuk menjumlah rata-rata siswa, nilai siswa ya, untuk memudahkan para guru atau dosen mencari nilai rata-rata menggunakan menggunakan Replit ini, bahasa Python. Di sini saya menggunakan ini ya, nilai rata-ratanya hitung, terus ada daftar nilai, terus max, nilai maxnya, daftar nilai, minimumnya, daftar nilai juga gitu. Terus di sini saya menampilkan hasil
agar menambah hasil, yaitu print untuk masukkan kode hasil perhitungan, terus print masukkan nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum, dan itu jenis-jenis program. Kurang lebih programnya seperti ini. Di Replit saya akan mulai mensimulasikan programnya. Saya akan mencoba mensimulasikan programnya. Itu workflow. Oke. Jadi di sini programnya mendeteksi atau menanyakan program menghitung nilai. Masukkan jumlah siswa. Jumlah siswanya aku misalnya 10 siswa gitu. Terus masukkan nilai ke satu. Misalnya siswa satu dapat 65, terus 75, terus 68, 95, 91, 85, terus 88, 87, 75, dan 77. Itu oke. Ini sudah memenuhi 10 siswa semua. Kemudian tinggal saya next. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Jadi nilai rata-rata yang saya dapatkan dari jumlah siswa 10 siswa ini yaitu 80,60. Itu di sini bisa kedeteksi bahwa nilai maksimumnya ada 95, ya benar. Nilai maksimumnya ada 95, di sini 95 yang tertinggi, dan nilai minimum, nilai paling kecil ada 65 gitu, dan mendapatkan nilai rata-rata 80,6 gitu. Jadi ini bisa diulang-ulang juga programnya karena ini menggunakan loop juga. First, ini bisa diulang-ulang ya. Seperti ini kan nanti bisa diulang-ulang. Kamu mau minta berapa gitu, saya minta 10, bahkan ini bisa minta sampai 100, sampai 38 siswa itu bisa gitu. Jadi ini sebanyak-banyaknya, tak terhingga gitu. Jadi bisa dilakukan sebanyak mungkin untuk mencari nilai rata-rata gitu. Untuk mencari nilai rata-rata 3 juga bisa sih sebenarnya. Saya coba ya cuman 5 siswa lah, 5 siswa. Jadi saya masukkan 5 siswa, satu ada paling terendah 40, terus 88, 80, 65, 55. Oke, ratanya yes. Ini hasilnya. Jadi nilai maksimumnya itu ada 88, nilai minimumnya paling kecil ada 40, dan nilai rata-ratanya itu 65. Itu dia benar. Tuh, jadi ini adalah program untuk memudahkan para dosen, para guru, atau para mahasiswa untuk mencari sebuah nilai minimum, nilai maksimum, mencari rata-rata hasil perhitungan dengan menggunakan program atau bahasa pemrograman Python di Replit gitu. Jadi terlihat simple ya. Seperti ini programnya. Kurang lebihnya seperti itu aja pembelajaran atau belajar bareng bersama saya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.